Ini biasa untuk mengungkap penyebab tewasnya anak perwira menengah TNI, pihak kepolisian melakukan pengecekan terhadap 7 titik CCTV baru di sekitar lokasi penemuan jenazah korban. Selain itu, polisi juga menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik untuk membantu mengungkap motif tewasnya korban. Penyebab tewasnya CHR, remaja yang ditemukan terbakar di pos spion ujung landasan 24 Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta belum juga terungkap. Pihak kepolisian pun telah meminta keterangan sejumlah saksi guna menyelidiki tewasnya korban. Di antaranya meminta keterangan wali kelas korban, guru BK hingga teman kelas korban. Selain itu, polisi juga melakukan pengecekan 7 CCTV tambahan di sekitar lokasi ditemukannya korban, sehingga total 18 CCTV telah diperiksa oleh polisi. Tidak hanya itu, Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR turut dilibatkan guna membantu mengungkap motif tewasnya korban. 7 titik CCTV tambahan. Jadi kalau kemarin 11, hari ini akan kita tambah 7 titik CCTV tambahan. Jadi total nanti ada 18 titik CCTV. Kami koordinasi dengan Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mengetahui motif daripada kejadian. Sementara itu, guna mengungkap penyebab tewasnya korban, Polres Jakarta Timur juga bersinergi dengan Satuan Polisi Militer serta Subdit Jatanras Direskrimum Polda Metro Jaya. Polisi juga menggunakan metode Scientific Crime Investigation dalam penyelidikan kasus ini. Tim Liputan, B-Universe. Kita akan bahasnya lebih dalam. Mesa sudah bergabung sama kami, ada Dewan Pembina Asosiasi Psikologi Forensik APSIFOR, Reni Kusumowardani. Selamat sore Ibu Reni. Ibu Reni, ini kan polisi sudah menggandeng APSIFOR untuk menyelidiki kasus ini. Dari pengamatan Anda, begitu, dari temuan yang ada hasil autopsi, apa yang kemudian menjadi dugaan kuat sementara motif kejadian ini? Ya, kami masih berproses, Mas Tezar. Jadi tidak berani untuk berandai-andai membicarakan sebuah nyawa ya di sini. Namun prosedur otopsi psikologi yang sekarang sedang kami jalankan ini melibatkan analisis retrospektif yang menyeluruh ya dan sistematis tentang kehidupan orang yang meninggal. Tentunya di sini kita juga akan fokus khusus pada faktor risikonya. Sebetulnya anak ini punya risiko apa hingga bisa meninggal di tempat yang seperti itu dalam keadaan demikian. Nah, kita juga akan menarik mundur ya untuk bisa mempelajari, menganalisis motif atau mungkin ada hal-hal lain yang melatar belakangi proses kematiannya. Seperti itu Mas Tezar. Jadi kita memang masih berproses, masih menelusur mundur ya untuk mengetahui kebiasaan-kebiasaan perilaku korban, apakah ada perilaku yang berisiko atau tidak. Dengan rencana kami ini baru akan ya dengan melihat berbagai catatan barang-barang yang dimiliki ya supaya kita bisa jelas, karena kematian itu kalau kita bicara pada kematian kan kemungkinannya ada dua ya. Dua itu, yang satu kemungkinan kematian alamiah, yang satunya tidak alamiah. Nah, yang tidak alamiah ini bisa bunuh diri, dibunuh atau kecelakaan. Okay. Nah, kami masih melihat kemungkinan 3 rating dari letality-nya. Bu Reni, ini kan ada juga status di salah satu apps games korban yang mengatakan bahwa "Hi, if you see this, I probably already dead." Apakah menurut Anda ini menjadi salah satu bukti tambahan atau ini bisa menjadi salah satu bukti utama begitu untuk mencari motif korban? Iya, betul sekali Mas Tezar. Jadi apapun yang ada termasuk message yang dibuat di dalam games itu masih akan kami telusuri lebih lanjut. Apakah itu bagian dari permainan tersebut ataukah ini mengarah pada petunjuk-petunjuk tertentu. Yang pasti segala sesuatu yang terkait dengan korban itu merupakan hal yang bisa menjadi petunjuk. Oke, ya, Mas Tes. Bu Reni, kita mungkin mengatakan dari kelaziman begitu. Biasanya kalau kita ada 2 kemungkinan, ada yang tadi Anda katakan kalau tidak alamiah itu bisa jadi bunuh diri atau dibunuh dan juga aspek-aspek lainnya. Nah,
apakah kemudian menjadi sebuah kelaziman ketika ini bunuh diri dengan membakar diri? Kayaknya kalau untuk bunuh diri itu terlalu menyakitkan begitu, Bu. Iya, kalau kita melihat ya pada kenyataan di TKP, eh, masih ada menurut dokter forensik ya sisa-sisa terhisap karbon dioksida seperti itu. Nah, ini memang menjadi sangat menarik ya. Dan kemudian kita juga melihat pada situasi lingkungan sekitar TKP. Di TKP itu tidak sembarangan orang bisa masuk. Berarti kan kita juga perlu untuk menelusur ya siapa saja yang terkait dengan korban yang biasa atau memiliki akses untuk masuk ke tempat tersebut. Dan disitulah kita ingin mempelajari hubungan antara TKP dengan keadaan psikologis korban serta latar belakang psikologis korban dalam kaitannya dengan kematiannya. Jadi TKP ini menjadi salah satu petunjuk untuk nanti kita bisa sampai pada apakah ini kan tidak lazim ya karena tidak alamiah, tidak natural meninggalnya. Nah, dari 3 itu yang kita ingin lihat. Apakah kecelakaan, apakah ini bunuh diri, ataukah ini dibunuh. Kalau sekarang masih terlalu prematur, Mas, surat untuk aktor baru 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu kami baru mau. Bu Reni, terakhir Bu Reni, apa kemudian yang dibutuhkan begitu dalam aspek psikologi forensik untuk memecahkan kasus ini? Kira-kira apa barang bukti apa lagi yang dibutuhkan untuk mengetahui motifnya? Yang ingin kami ketahui terutama tentang perilaku, kebiasaan perilaku korban, pertemanan korban, masalah-masalah yang dihadapi korban ya sebelum dia ditemukan meninggal. Jadi kita akan melihat pada perilaku kasat mata yang bisa dilihat oleh orang-orang di sekitarnya yang mengenal. Kita juga ingin mengidentifikasi kebiasaan-kebiasaannya. Sebetulnya berada di tempat itu merupakan satu perilaku yang biasa atau tidak biasa. Nah, kita akan melihat hal-hal yang seperti itu, Mas Tezar. Baik. Sebagai dari bukti-bukti atau data yang sudah ada. Baik, Ibu Reni, kita nantikan bersama hasil dari penyelidikan dan juga untuk mengungkap motif apa yang ada di balik kasus ini. Terima kasih Ibu Reni Kusumowardani, Dewan Pembina Asosiasi Psikologi Forensik. Terima kasih. Selamat sore, Bu.